Ya, kembali di Landstalk dan bicara sedikit soal tanggung jawab media untuk memberikan dukungannya terhadap atlet-atlet yang berprestasi. Salah satunya adalah ini. Ini kita kemudian memberikan exposure betapa banyak prestasi yang sudah diraih oleh Sena. Mungkin Sena bisa jelaskan satu-satu trofinya yang ada di sini. Yang paling gede, besar ini apa yang nih? sebelah saya. Itu dulu pas aku jadi pada saat itu kayak perfect year. Itu ya year yang sangat bagus buat kita. Jadi dari seri itu ada 5 seri di go-kart. Dulu dari seri pertama sampai seri kelima itu dari latihan, qualifying, heat, pre-final, final itu kita placing ke 1 dan kita selalu ada di atas. Dan ini saya kalau nggak pegang mikrofon saya pengen tepuk tangan. Kalau gini doang suaranya kurang kenceng. Dan ini yang paling berkesan ya? Ya, ini paling berkesan ya. Oke, dan itu yang paling pertama kamu dapat. Lalu kemudian adalah apa lagi? Ya kemudian ya ini kemarin juga tahun lalu ini aku baru dapat penghargaan lagi dari IMI, Ikatan Motor Indonesia untuk International Achievement Award. Gara-gara ya aku balap di Cina waktu itu untuk Touring Cup, Touring Car. Dapat ini ya? Clio Cup Series ya. Aku kebetulan ada 5 seri juga dan di 5 seri itu ada setiap seri ya, setiap round ada 2 balapan. Dan udah kekumpul sekitar 9 piala dari 5 seri dan alhamdulillah ya saya yang jadi juara umum di Asia. Hebat. Kemudian ini Sena. Ya ini piala 2 dari 2 piala tadi itu ya yang akhirnya menjadi juara umum ini. Oke, nah ini kan piala-piala sudah banyak. Dan setiap kali menang yang didengungkan adalah lagu Indonesia Raya ataupun bendera Indonesia yang naik. Ini pasti menjadi satu kebanggaan ya bagi Sena juga. Nah ini kalau kita lihat Sena tuh ada nggak sih pencapaian yang saya mau tahun ini saya ke mana atau saya harus dapat apa? Gol besar tahun 2016 ini apa? Paling ya selalu belajar dari kesalahan lagi karena kita, walaupun aku mempunyai perfect year untuk tahun ini tapi pasti ada slight mistakes atau apa dan aku mau memperbaikinya dan untuk tahun depan aku harap bisa lebih bagus daripada ini dan di 2016 ini ya. Di 2016 ini dan semoga bisa menjuarai banyak kejuaraan dan menjadi juara umum lagi. Kejuaraan paling dekat yang akan Sena jalani di 2016 bulan apa dan apa di mana? Bukan kejuaraan ya, aku abis menang dari menang kejuaraan ini di Cina, aku dikasih tiket invitation. Jadi Rabu depan aku bakal berangkat ke Italia untuk tes prototype dari Renault. Wow, ini juga jarang-jarang loh. Seru. Coba Wiki yang mungkin bisa. Wiki. Saya kalau saya juara makan kerupuk mungkin ya rekornya. Sponsornya RT RW. Oke, dari Pak Stanley sendiri. Apa ya, apa yang akan terus dilakukan lah bersama Pak Stanley dan juga tim lah supaya memang jembatannya untuk menuju ke gol besar dari Sena sendiri di tahun 2016 ini bisa tercapai. Oke, kita memang dari tim selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada pembalap-pembalap kita. Ya kita menyusun, kita punya program apa yang akan mereka laksanakan untuk tahun ini dan juga tahun-tahun ke depan karena perjalanan mereka masih jauh. Jadi kita melihat mungkin tahun ini insya Allah mereka akan mengikuti kejuaraan touring car di Asia. Kita lihat bagaimana prestasinya dari situ. Karena memang kita harus lihat dulu kita melihat kita punya diri untuk di Asia level kita gimana. Kalau kita bisa tinggi, bisa compete dengan Asia, baru kita mencoba ke level Eropa. Karena level Eropa itu tingkatnya sangat super tinggi. Jadi kita juga harus melihat kemampuan diri kita. Gitu. Kita tidak akan berhenti karena ya mereka ini kalau contohnya Sena ya, udah dari 8 tahun dia berkecimpung di balap. Jadi udah lebih setengah dari hidupnya dia hanya berkecimpung di balap. Di dunia balap. Jadi yang majoritas yang dia tahu ya mungkin lebih banyak terhadap dunia balap. Ya kita hanya membimbing dan memberikan yang terbaik. Jadi kita bersama tim juga menyusun program-program kepada Sena dan juga ada pembalap kita juga yaitu Dharma Hutomo juga yang juga berkecimpung di kejuaraan single seater Asia maupun kita akan mencoba merambah ke internasional. Lebih tinggi. Ada brand-brand internasional yang ada di baju balapnya dari Sena ini. Waktu itu apa yang kemudian dilakukan supaya bisa mendapatkan brand-brand internasional ini untuk bisa menjadi sponsor atau ada atau tidak brand-brand internasional yang mungkin sekarang sudah dibidik gitu ya oleh tim untuk nanti bisa
menjadi sponsor untuk Sena nanti? Kalau kita memang masih lebih fokus kepada brand-brand dalam domestik. negeri. Okay. Karena kita mau juga kalau mereka bertanding internasional dengan kita membawa brand-brand lokal, ini kan kita mereka menjadi tools marketing daripada brand-brand lokal ini. Karena penontonnya motorsport ini di Asia juga sangat meningkat sekarang, apalagi di dunia. Sebagai statistik aja, viewer daripada Formula 1 GP Formula 1 di Singapura itu lebih banyak daripada openingnya Olimpiade. Jadi kan kita bisa lihat dampaknya bagaimana terhadap sebetulnya motorsport ini. Oke, kan memberikan dampak exposure untuk logo-logo sponsor ini gitu. Produk-produk lokal yang bisa kita bawa di mereka ya itu adalah marketing tools lah. Kita melihatnya marketing tools kepada produk-produk lokal. Oke, baik. Nah, dari Sena sendiri nih, kalau ngelihat mungkin ya, Sena nggak usah pikirin deh sponsornya, itu masalah dari tim kalau gitu ya kan. Nah, Sena mungkin, tapi Sena memiliki harapan tersendiri pastinya untuk balap dunia balap di Indonesia. Nah, Sena, harapan Sena tuh apa sih untuk dunia balap di Indonesia? Paling ya meningkat dari yang sebelumnya, karena kan yang sebelumnya kayak yang kita bilang untuk mencari sponsor itu kan gak gampang dari Indonesia, dan aku harap dengan berkembangnya negara dan juga berkembangnya dunia balap di Indonesia itu akan membantu mereka dan para orang-orang yang sponsor untuk membukakan dana untuk orang-orang yang emang berprestasi. Oke. Kalau soal mimpi harus spesifik katanya gitu supaya mimpi tersebut bisa terrealisasi. Untuk dunia balap di Indonesia, menurut saya sendiri optimisme lah ya. Nanti kita akan di berapa besar sih 5 tahun ke depan gitu dibandingkan dengan negara-negara. Iya. Kalau di 5 tahun yang ke depan, yang aku bilang kayak sekarang aja kita Indonesia di Asia kita udah bisa dibilang kita musuh terberat. Dan ya yang bisa aku katakan untuk 5 tahun ke depan ya kita akan memegang region Asia. Karena ya saya percaya bahwa yang adik-adik yang di bawah ini akan juga memberikan dampak yang sangat baik untuk kita di depannya. Dan saya berharap juga lewat dari 10 tahun, 20 tahun kita juga akan menjadi salah satu yang kompetitif di Eropa atau di kejuaraan dunia. Baik. Nah, ini selayaknya tidak menutup mata ya untuk pihak-pihak terkait. Ini banyak sekali pialanya, prestasinya gitu. Sangat sayang kalau tidak didukung. Benar, apalagi kalau kita lihat dari Sena dan juga teman-teman lainnya, mungkin kita sudah menjadi di Asia kita sudah ditakuti. 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi bisa jadi kita tidak menutup kemungkinan kita bisa masuk ke Eropa dan mungkin bisa menjadi salah satu yang ditakuti juga. Nah, ini nampaknya juga panjang ya untuk ini. Tapi satu pertanyaan yang saya pengen tanyakan kepada Pak Stanley, langkah-langkah sejauh ini yang sudah dilakukan, langkah-langkah komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau mungkin lah pemerintah lah dengan pemerintah. Karena kan tadi harapannya dan lain sebagainya sudah disampaikan. Langkah-langkah komunikasi supaya harapan-harapan tersebut cepat terrealisasi dalam waktu dekat apa? Ya kita rutin melakukan kegiatan media sosial supaya mereka ini lebih dikenal. Ya kalau kita lihat kan sekarang ini betapa pentingnya peran media sosial terhadap pengenalan kepada mereka. Karena kita punya provinsi kita nih luas sekali, Indonesia Sabang sampai Merauke. Mungkin yang tahu Sena mungkin hanya baru di Jakarta dan sekitarnya, tapi yang tahu Rio, yang tahu Sean, yang tahu Anand Nicola itu sudah sampai dengan tingkat dari Sabang sampai Merauke. Nah ini kita perlu untuk tetap melakukan itu. Jadi yang kita lakukan adalah tetap lebih memarketingkan mereka. Dan juga kita juga mulai merambah pelan-pelan ya, seperti tadi kebetulan sekarang Moreno ada di komisi yang untuk olahraga, mungkin dia bisa menyuarakan menjadi jembatan kita gitu. Yang selama ini memang kita butuhkan. Baik, Mas Ali terus berjuang, tetap semangat dan juga buat Sena tetap menjadi musuh terbesar di Asia lah ya, di seluruh dunia. Dunia juga bisa ya. Musuh terbesar untuk dunia balap gitu ya. Indonesia juga bisa di sukses terus buat Sena dan Pak Riawan. Terima kasih Pak Stanley, terima kasih telah hadir bersama kami juga dalam Lunch Talk. Dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita di Lunch Talk. Tetap saksikan Lunch Talk setiap hari dari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Saya Liza Hasan. Saya Wiki Andar, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.